Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Oke, pada hari ini saya akan coba menjabarkan tentang materi termodinamika 2 di pertemuan yang ke-14 dan 15, atau yang ke-14 gitu ya. Di mana dari pertemuan itu target saya atau target dari capaian di melalui RPS adalah yang pertama, dia akan menjabarkan tentang campuran gas ideal, kemudian komposisi campuran dan hubungan dari pV dan temperatur untuk kondisi campuran gas ideal dan suatu reservoir energi panas gitu ya. Oke, berikutnya saya akan masuk ke materi. Ini coba saya share screen. Oke ya. Di bagian yang tidak kita bahas, kalau di buku handbook yang kita gunakan itu masuk di chapter 12, di mana pokok bahasanya adalah dia menjelaskan tentang campuran gas ideal dan aplikasi-aplikasi dari psikometrik ya. Psikometrik ini adalah dia menjabarkan tentang diagram dari siklus Watt gitu ya. Oke, ini luaran dari pertemuan hari ini. Yang pertama adalah dia menjabarkan atau menggambarkan ya, komposisi campuran gas ideal dalam bentuk dari pecahan massa dan pecahan molaritas. Nah, kemudian dengan menggunakan model Dalton untuk menghubungkan tekanan, volume, dan temperatur, itu digunakan untuk menghitung perubahan di dalam energi dalam, entalpi, entropi untuk kasus-kasus campuran dari gas ideal. Kemudian aplikasi massa, energi, entropi, balance tropi untuk suatu sistem ya, atau sistem-sistem yang menggunakan campuran-campuran gas ideal, termasuk proses-proses campurannya. Kemudian mendemonstrasikan pengertian dari psikometrik terminologi atau terminologi psikometrik yang di sini memasukkan rasio kelembapan relatif dan entalpi campuran, kemudian titik temperatur temperatur proses atau temperatur campuran ya. Kemudian menggunakan diagram psikometrik untuk mewakili atau menunjukkan proses air conditioning yang biasa atau lazim digunakan di masyarakat pada waktu sekarang, dan pada pengumpulan data atau perhitungan yang di sini mungkin ada di riset ya nanti. Kemudian mengaplikasikan massa, energi, dan balance entropi untuk menganalisa proses pengkondisian udara dan menara-menara pendingin ya. Nah, ini berikutnya adalah komposisi penggambaran dari komposisi campuran ya. Dia gambarnya ditunjukkan di gambar sebelah kanan. Di sini kita meninjau suatu sistem ya, di dalam suatu ruangan chamber ya, mana chamber itu dipasang alat ukur untuk mengukur temperatur dan tekanan. Kemudian di dalam chamber itu ada gas-gas, campuran gas dari jenis gas satu hingga jenis gas berindeks J ya. Kemudian masing-masing properties dari gas tersebut dinotasikan dalam bentuk N dan M dengan subscribe index satu ya, hingga ketika dia di total menjadi suatu bentuk udara, dia dalam bentuk propertiesnya adalah N dan M ya. Kemudian dari sistem tersebut pertimbangkan dia memiliki sejumlah ini ya, keterangan di sebelah kanan, memiliki sejumlah gas-gas di dalam suatu kontainer yang memiliki volume tetap V.
Kemudian temperatur dan tekanan dari gas campuran tersebut adalah T dan P masing-masing. Ya. Terus komposisi dari campuran dapat digambarkan dengan memberikan massa M1 Mi atau jumlah dari mol-mols itu N1. Jadi N dan M itu adalah N-nya untuk jumlah mols. Kalau yang M itu dia menunjukkan massa dari gas. Ya. Terus kemudian massa M1, MI, terus jumlah dari mol itu Ni, dan berat dari molekular itu M besar I. Terus dari komponen I tersebut ditunjukkan hubungannya sebagai berikut atau di bawah ini. Ni itu adalah di dalam kilomol ketika Mi massa dari gas tersebut dalam kilogram dan berat ya molekularnya itu dalam kilogram per kilomol. Kemudian Ni ini adalah disebut juga dalam pounds mol ketika massa Mi itu dalam pounds dan berat molekularnya itu dalam pounds per pounds mol. Ya. Terus kemudian persamaan 12.1 dia menjelaskan tentang rasio mol melalui perbandingan antara massa dari gas banding dengan berat molekular dari gas. Ya. Ini persamaan 12.1. Terus kemudian penggambaran campuran komposisi campuran itu sifatnya dia relatif terhadap jumlah dari masing-masing komponen di dalam campuran. Ya. Jadi misalnya gas itu dia memiliki kandungan nitrogen dan oksigen dengan campuran tertentu, maka massa dari nitrogen dan oksigen akan mengikuti jumlah relatif nitrogen dan oksigen di dalam udara tersebut. Kemudian massa pecahan MF1 atau dikenal dengan komponen I itu bisa dijabarkan melalui rasio perbandingan yang ditunjukkan di persamaan 12.3, di mana M ini adalah sebagai total dari campurannya. Di Mi ini dia menunjukkan massa untuk jenis gas tertentu, kemudian Fi itu adalah pecahan massa ya. Di sini pecahan massa dia membandingkan antara pecahan massa gas dengan massa total dari campuran gas. Ya. Campuran dari beberapa gas gitu. Nah, terus kemudian di bawah ini jumlah dari pecahan massa untuk semua komponen di dalam campuran itu sifatnya akan sama dengan 1. Ya. Jadi pecahan itu yang kalaupun dia di total yang disusun dari masing-masing komponen gas yang membentuk udara atau membentuk kumpulan dari gas-gas itu, maka total dari pecahan massa yang ada di dalam udara tersebut akan berjumlah sama dengan 1. Terus berikutnya adalah penggambaran dari komposisi campuran. Ya, salah alternatif, pecahan mol itu dapat digunakan untuk menggambarkan jumlah relatif dari masing-masing komponen di dalam campuran. Ya, pecahan mol Yi atau Y pada indeks I ya, dari komponen I itu dihitung atau dapat dijabarkan dengan menggunakan persamaan 12.6, di mana N ini adalah sebagai total mols yang ada di dalam campuran tersebut. Terus masih menggunakan penjumlahan pecahan mol ya untuk semua komponen, dia akan membentuk nilai 1 atau menghasilkan nilai 1. Terus dari penampakan atau secara visual untuk kondisi rata-rata atau dikenal juga sebagai rata-rata, berat molekular M dari sebuah campuran ini dapat ditentukan sebagai rata-rata pecahan suatu mol dari suatu berat molekular komponen ya, yang ditunjukkan pada empiris dari persamaan 12.9. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, monggo silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Berikutnya ini adalah contoh soal ya. Contoh soal misalnya suatu analisa molar dari suatu campuran gas
ditunjukkan kadarnya sebagai berikut: nitrogen 50%, karbon dioksida 35%, dan oksigen 15%. Tentukan, yaitu yang pertama adalah berat molekular dari campuran tersebut, dan yang kedua adalah analisa di dalam bentuk dari pecahan massa, ya, mass fraction. Terus penyelesaian di bawah ini, yang pertama adalah secara penampakan berat molekular dari campuran tersebut dihitung menggunakan persamaan 12.9 seperti yang di atas, dan berat molekularnya ini dapat dihitung dengan menggunakan tabel A1 atau tabel uap, properties dari uap, ya. Properties dari udara, maaf. Nah, kemudian dari data yang di atas kita dapat hitung nilai berat molekular melalui komposisi 50% nitrogen, kemudian 35% karbon dioksida, dan 15% dari oksigen, ya, 15% oksigen, maka massa pecahan berat molekularnya dari campuran udara tersebut didapat sekitar 34,2 kg per kilomol, ya. Terus kemudian yang pertanyaan B, ini pada jumlah aktual dari campuran yang tidak diketahui, perhitungan dapat dipakai atau dapat menggunakan jumlah yang serupa yang lain, ya, serupa yang lain, dan kita asumsikan 1 kilomol dari campuran gas tersebut. Kemudian jumlah N1, ya, N1 untuk molnya ini dari masing-masing komponen dalam satuan kilomol. Ini adalah sama dengan pecahan mol, ya, yang seperti ditunjukkan pada kolom titik ini, kolom 2 ini, ya. Terus kemudian kalau yang ketiga, kemarin saya ketiga di tabel A.1, ya. Ini dia menunjukkan tentang berat molekular, ya, dan kolom yang keempat dia akan menunjukkan massa M1 untuk masing-masing komponen di dalam kilogram per kilomol dari campuran tersebut. Itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 12.1, ya. Ini M subscribe I sama dengan NI dikalikan dengan massa berat molekular I. Nah, terus tabelnya kurang lebih seperti di bawah ini, ya. Jadi pecahan massa atau pecahan massa ini tidak ditabelkan sebagai persentase di dalam kolom V, ya, didapatkan dengan membagi nilai-nilai di dalam kolom 4 dengan menggunakan kolom total kolom dan mengalihkan dengan 100%, ya, lebih ditunjukkan di tabel di bawah ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, monggo silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Loh, untuk rumusnya itu gimana Pak ya? Untuk mencari kolom totalnya itu? Kolom yang mana? Yang kan Ya, komponennya N2 kan, natrium itu. Terus nitrogen, ya. Ini nitrogen ini yang 0,5 ini adalah dia persentase di dalam kandungan udara, yang di soal itu diketahui dia kandungannya 50%, ya. Ini 50% nitrogen. Kemudian yang Ni ini adalah itu tadi, ya, kandungannya, ya. Kemudian Mi itu adalah berat molekular. Berat molekular itu kita hitung dari 2 kali N, ya. N-nya sendiri itu berat molekularnya adalah 14, karena dia indeksnya 2, maka 2 kali 14 ini sekitar 28, gitu, ya. Terus kemudian untuk kolom yang berikutnya, Mi ini adalah berat molekular tadi yang saya jelaskan 14 itu, ya. Terus kemudian yang di sebelah paling kanan itu adalah dia menjelaskan tentang
nilai M dikalikan dengan pecahan, ya. Pecahannya di atas dia ketemu 40,94. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang lain? Monggo silakan. Baik, terima kasih pertanyaan tadi ya. Membantu saya dan teman-teman untuk memahami lebih lanjut tentang materi yang kita bahas hari ini. Ada lagi yang lain, monggo silakan sebelum saya lanjutkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Siap. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah hubungan PV dan T untuk kondisi campuran gas ideal ya. Tadi kalau yang di atas kita bicara tentang common gas atau gas yang umum, sekarang ini kita bicara tentang kondisi gas ideal. Kita sudah banyak paham ya kondisi gas ideal itu seperti apa. Nah, kemudian sistem dari yang kita analisa atau sistem yang akan kita analisa ditunjukkan di gambar sebelah kanan ya, masih konsepnya sama dengan yang di atas. Terus ini ada beberapa sistem dari penelitian ya, ini akan menunjukkan atau menghasilkan campuran-campuran di mana semua campuran secara overall dan masing-masing dari komponen-komponennya itu dapat dimodelkan ya, sebagai kondisi gas ideal ya. Dan untuk kasus ini digunakan model campuran Dalton ya, yang biasa digunakan untuk memodelkan suatu kasus di mana di dalam sistem itu beroperasi gas-gas yang beroperasi secara gas ideal. Kemudian di dalam gas ideal kita juga pasti mengenal tentang persamaan PV NRT atau di sini ditunjukkan dalam bentuk yang lain melalui persamaan 2.10 ya. Terus persamaan dari model Dalton itu mengasumsikan bahwa masing-masing komponen akan memiliki atau berperilaku sebagai gas ideal ya, di mana dia akan berdiri sendiri pada temperatur T dan P. Jadi gas ideal, salah satu ciri fisik ya, properties dari gas ideal, dia tidak akan tergantung atau tidak akan berinteraksi dengan gas-gas yang lain karena komposisi secara molekular yang dari gas tersebut dia sudah sangat stabil gitu ya. Dia tidak akan memberikan dampak ya atau interaksi jika dia bertemu atau berjumpa dengan gas yang lain. Terus berikutnya dengan menyesuaikan pada persamaan Dalton ya, komponen-komponen individu tersebut tidak akan memasukkan temperatur campuran P, tapi akan dia menunjukkan suatu tekanan parsial. Jadi dari segi model Dalton, ketika sekumpulan gas dia mengaplikasikan kondisi gas ideal, maka temperatur yang terjadi di dalam gas tersebut itu dia bukan lagi temperatur campuran, tapi temperatur terpisah. Nah, ini merujuk ke kondisi properties di awal, bahwa suatu gas ideal dia sudah sangat stabil, sehingga secara fisik atau propertiesnya itu tidak akan terpengaruh oleh bentuk bentuk zat yang lain atau bentuk gas yang lain. Nah, kemudian dari segi tekanan itu dijabarkan menggunakan persamaan 12.11. Kalau yang di atas dia menjabarkan tanpa indeks I, kalau yang di bawah ini dia lebih spesifik ke arah jenis gas gitu ya. Kemudian berikutnya dengan mengkombinasikan persamaan 12.10 dan 12.11 untuk kondisi tekanan parsial PI dapat ditentukan salah alternatif melalui persamaan 12.12 atau dinyatakan sebagai tekanan I sama dengan YI dikalikan P. P ini adalah tekanan mixture, YI ini adalah parsialnya ya. Atau dikenal juga sebagai sum, ya. Sum dari tekanan-tekanan parsial yang dibentuk oleh gas-gas ideal di dalam udara tersebut. Persamanya ditunjukkan persamaan 12.12 hingga 12.13.
Kemudian perhitungan untuk energi dalam, entalpi dan entropi untuk kasus gas-gas campuran gas ideal. Ya. Ini nilai dari energi dalam, entalpi dan entropi. Ini dievaluasi dengan menambahkan kontributornya pada masing-masing komponen saat kondisi-kondisi tersebut yang komponen itu berada atau eksis ya, di dalam campuran. Ya, jadi kalau di atas misalnya contoh nitrogen, karbon dioksida, dan oksigen, maka campuran nilai-nilai entalpi, entropi, energi dalam, entalpi dan entropi, dia akan memberikan kontribusi pecahannya ya. Kalau misalnya di atas 50% untuk nitrogen, kemudian 35% untuk karbon dioksida, dan 0,15 untuk oksigen, itu adalah bentuk kontribusi pecahan dari masing-masing gas. Kalau misalnya dianggap nitrogen, CO2, dan oksigen itu adalah diasumsikan dia kondisinya gas mulia. Kemudian perhitungan dari spesifik energi dalam atau spesifik energi dari komponen campuran ini, dia menunjukkan hanya properties intensif secara single atau properties intensif pribadi ya. Dan di sini dinotasikan dalam bentuk T untuk temperatur mixture-nya. Kalau dia intensif properties biasanya ada indeks ya, indeks I atau indeks dari nitrogen atau indeks dari karbon dioksida. Gitu. Kemudian evaluasi dari entropi spesifik dari sebuah komponen campuran ini, dia paling tidak membutuhkan dua properties ya, properties intensif ya. Dan kita akan menggunakan di sini untuk kasus ini kita menggunakan temperatur campuran T dan tekanan parsial PI ya, untuk kondisi ini ya. Untuk yang kasus dia hanya terdiri dari single properties, maka dia hanya membutuhkan temperatur campuran T atau menunjukkan properties dari sistem dia hanya berupa temperatur campuran T. Jadi kalau dia kondisinya ada dua properties intensif yang terdapat di dalam campuran dari sebuah entropi spesifik, maka akan terjadi dua properties yang terjadi di dalam sistem, yaitu temperatur campuran T dan tekanan parsial PI. Gitu ya. Terus berikutnya ini adalah kondisi di mana basis molar, persamaan basis molar untuk kondisi energi dalam ini spesifik, entalpi dan entropi dari sebuah campuran yang terdiri dari beberapa komponen di bawah ini. Ya, ini adalah rangkumannya, nanti bisa dibaca ya. Ini rangkuman ini adalah secara empiris dari sebuah teori-teori yang dinyatakan dalam bentuk empiris. Oke, terus kemudian dari panas spesifik campuran ya, di sini tunjukkan dalam bentuk CV bar dan CP maaf bar. CV di sini adalah panas spesifik yang terukur pada volume konstan. Kalau yang CP di sini dia terukur pada tekanan konstan. Ini dinyatakan dalam bentuk rata-rata pecahan secara molekular. Jadi sebuah spesifik komponen panas spesifik yang berperan di dalam sistem. Nah, persamaan untuk menghitungnya dinyatakan pada persamaan 12.23 dan persamaan 12.24. Kemudian coba kita lihat di persamaan 12.4 untuk aplikasinya, dia menggunakan perumusan untuk energi dalam, entalpi dan entropi, dan panas spesifik. Oke, kemudian berikutnya ini adalah sistem campuran binary. Binary ini adalah properties dari hubungan-hubungan dari sebuah basis massa. Untuk kondisi gasnya itu hanya ada dua ya, campuran gas yang berdiri hanya dua gas gitu ya. Dan perumusan-perumusannya ada ditabelkan di bawah ini. Tabel 12.2. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Mungkin sampai di sini dulu materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan.
Monggo kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo silakan. Perbedaannya CV sama CPI tadi itu terletak di mananya ya, Pak? Baik, terima Untuk kasih diperhitungannya. pertanyaannya. Monggo. Terima kasih pertanyaannya. Coba saya jelaskan ya. Jadi di dalam panas spesifik atau spesifik heat itu ada dua metode untuk mengukur kondisi dari panas spesifik tersebut. Nah, di sini tunjukkan dalam cara pengukuran pada tekanan konstan itu ditunjukkan dalam bentuk Cp. Kalau yang diukur dalam volume konstan itu ditunjukkan dalam bentuk Cv. Jadi prosedur pengukurannya itu dia didasarkan pada yang pertama tekanan konstan, kemudian dengan cara yang lain dia diukur pada volume konstan, itu untuk yang Cv. Itu penjelasannya ya. Ada lagi yang lain, monggo silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, kalau tidak ada, terima kasih sudah hadir dan join ya. Saya akhiri materi untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sugandro. Terima kasih.